Explorer, selamat datang di mata kuliah Teknologi Pengelolaan Biochar. Perkenalkan, nama saya Uti Triwan Cahira, salah satu dosen di Universitas Tribhuwana Tunggal. Mata Teknologi Pengelolaan Biochar ini merupakan program pembelajaran daring kolaboratif antara Universitas Tribhuwana Tunggal dan Universitas Timur. Pada pertemuan pertama, saya akan menjelaskan bagaimana kontrak perkuliahan kita selama 16 pertemuan. Judulnya mulai pengenalan pembelajaran. Selanjutnya terkait dengan deskripsi mata kuliah ini berjudul Teknologi Pengelolaan Biochar. Untuk SKS-nya 3 SKS, seperti 2 SKS teori dan 1 SKS sisanya adalah praktikum. Kemudian untuk dosen pengampunya akan diajar oleh 3 dosen dari Universitas Tribhuwana dan 1 dosen dari Universitas Timur. Antaranya untuk Universitas Tribhuwana ada Profesor Dr. Insinyur Widowati MP, kemudian ada Dr. Insinyur Erwin Ismu-Wisnubroto SP MPhil, kemudian ada saya sendiri Uti Triwan Cahya STPM. Kemudian dari Universitas Timur ada dari Bapak Eduardus Yosef Nionbedi SPMP. Untuk topik pembelajaran selama 16 pertemuan itu diantaranya untuk pertemuan pertama ini yang sedang saya bahas mengenai kontrak perkuliahan. Kemudian untuk pertemuan kedua adalah lingkup biochar. Pertemuan ketiga mengenal arang dan manfaatnya itu apa. Kemudian pertemuan keempat teknik bagaimana produksi arang. Kemudian penggunanya itu apa aja dan perbedaannya dengan biochar yang sebelumnya. Selanjutnya untuk pertemuan kelima ada sejarah biochar, bagaimana biochar bisa sekarang ini eksis, bagaimana sejarahnya nanti akan kita bahas di pertemuan kelima. Kemudian ada pertemuan keenam, karakteristik biochar itu apa saja, karena setiap biomasa itu akan memiliki karakteristik berbeda. Kemudian yang ketujuh, bagaimana teknologi memproduksi biochar. Pertemuan ke-8 nanti akan ada ujian akhir semester. Selanjutnya untuk pertemuan ke-9, bagaimana peranan biochar dalam pertanian berkelanjutan, dan dilanjutkan untuk pertemuan selanjutnya itu adalah bagaimana peranan biochar dalam pengelolaan lingkungan. Kemudian untuk pertemuan ke-11 itu bagaimana biochar dalam konteks perubahan iklim. Untuk pertemuan ke-12 nanti kita akan membahas biochar dan penyerapan karbon tanah itu bagaimana. Kemudian pertemuan ke-13 evaluasi lingkungan dan keberlanjutan. Kemudian untuk pertemuan ke-14 dan 15 ini adalah proyek batch learning. Jadi nanti akan bagaimana teknologi reaktor dan proses produksi lanjutan itu bagaimana, dan nanti saya akan menjelaskan bagaimana tugas dari proyek batch learning ini di 14 dan 15. Dan terakhir adalah pertemuan ke-16, ini adalah ujian akhir semester sekaligus ujian praktikum. Seperti ini alurnya ya, dari minggu pertama sampai minggu ke-16. Kemudian untuk literatur 3 utamanya itu bisa kalian download ya secara gratis. Ada dari Bu Widowati dengan judul Perbaikan Tanah Terdegradasi, kemudian dari Biochar for Environmental, kemudian yang ketiga itu adalah Biochar bagaimana produksinya, karakteristiknya, dan aplikasinya itu seperti apa. Kemudian ini adalah bagian penilaiannya untuk tugas individu, tugas mandiri, dan kuis itu 5%. Kemudian tugas kelompok ini nanti yang tadi saya sampaikan ada proyek batch learning, itu tugasnya nilainya besar 50%. Jadi kalian harus fokus di PBL juga gitu, bagaimana kehadiran kalian, kontribusi kalian terhadap kelompok kalian dan lain sebagainya. Karena nilainya besar 50%, kemudian ada UTS, UAS masing-masing 20%. Untuk kontrak perkuliahan ini adalah beberapa yang harus kalian perhatikan. Pertama, mahasiswa ini wajib membuat akun SPADA. Di SPADA melalui website spada.kemendikbud.go.id sesuai dengan nama lengkap dan ini mahasiswa. Seluruh materi, tugas, dan diskusi menggunakan akun SPADA. Ya. Selanjutnya adalah kontrak perkuliahan, dimana ini harus kalian perhatikan benar-benar bagaimana proses perkuliahan kita nanti akan berlangsung. Yang pertama, kalian harus membuat akun SPADA dulu melalui website spada.kemendikbud.go.id sesuai dengan nama lengkap dan NIM mahasiswa kalian. Karena seluruh materi, pembelajaran, tugas, dan diskusi semuanya harus menggunakan akun SPADA. Kemudian yang kedua, terkait akun Gmail ya, karena nanti kita akan semua pembelajaran dalam bentuk daring, otomatis kalian harus mempunyai akun Gmail. Kemudian terkait perkuliahan, mahasiswa wajib hadir perkuliahan secara online sesuai jadwal yang telah ditentukan. Kemudian untuk online meetingnya
mahasiswa wajib memakai nama lengkap dan mengaktifkan video saat pembelajaran daring berlangsung. Untuk absensinya, mahasiswa wajib mengisi presensi kehadiran, itu nanti akan ada di swadaya untuk linknya. Kemudian selanjutnya mahasiswa dilarang untuk melakukan titip absen atau melakukan absensi padahal tidak mengikuti perkuliahan. Bagi yang kedapatan melakukan titip absen, otomatis langsung alfa ya. Kemudian untuk tugas individu dan tugas kelompok, mahasiswa wajib mengerjakan tugas secara terstruktur yang akan dikirimkan melalui spada dan pengumpulannya harus juga sesuai ketepatan waktunya ya. Kemudian untuk tugas kelompok, mahasiswa wajib berkontribusi pada kelompok masing-masing. Bagi yang tidak berkontribusi akan dianggap tidak melakukan tugas. Nanti karena di setiap akhir penugasan kelompok itu nanti akan ada kuesioner untuk masing-masing individu kalian. Jadi di situ akan menilai masing-masing teman kalian dari masing-masing. Kemudian untuk perkuliahan sendiri harus sudah join di link itu 15 menit sebelum perkuliahan berlangsung. Kemudian mahasiswa diperkenankan untuk makan dan minum ya, makan permen maksud saya biar nggak ngantuk, dan minum. Kemudian untuk ujian akhir itu harus minimal kehadiran 80%. Nah, untuk sanggah nilai jika kalian merasa ketika UTS maupun UAS nilainya kok tidak sesuai, silakan jika nilai yang terdapat di rekapitulasi penilaian tidak sesuai dengan nilai yang didapatkan oleh mahasiswa, itu bisa melakukan sanggah nilai dengan melampirkan buktinya apa aja. Kemudian nomor 2, jika nilai yang didapatkan itu kurang dari B, kalian bisa mengajukan remediasi nilai ke dosen yang menurut kalian nilainya kurang oke, mungkin minta tugas dan lain sebagainya. Akan tetapi nilainya maksimal B. Nah, dan persyaratannya dia harus kehadirannya minimal 80%. Terima kasih, selamat belajar untuk pertemuan selanjutnya.